The moment when my friends and I went to the mountain. Many stories that I love there. My friend and I went hiking for the first time. I was so tired at the time. That's the moment when my student and I went hiking. I was so afraid because I broke them, so I gave them many rules. The moment that my students got achievement because of me, I was so happy. Traveling again. I know it's COVID, but I miss it so much. Hello there, how is it going? Today, I'm going to explain about recount text. There are three types in recount: personal recount, factual recount, and imaginative recount. Sekarang, aku akan memfokuskan hanya pada personal recount saja. Enjoy studying, guys! Recount text adalah bagian dari teks yang menceritakan sesuatu di masa lalu, sedangkan personal recount menceritakan pengalaman si penulis di masa lalu. Tujuan dari personal recount adalah untuk menceritakan ulang kembali pengalaman pribadi dari si penulis kepada pembaca. Struktur teksnya adalah orientation, di mana menceritakan setting dan perkenalan tokoh-tokoh dari teks tersebut. Yang kedua, event, menceritakan runtutan kejadian-kejadian yang dialami oleh penulis. Reorientation, biasanya berupa akhir cerita dari pengalaman si penulis. Ciri-ciri kebahasaan personal recount. 1. Difokuskan pada cerita si penulis. Yang kedua, adanya runutan kejadian yang dialami si penulis. Yang ketiga, menggunakan kalimat past tense. Ini merupakan contoh dari teks personal recount, di mana di dalam teks tersebut menceritakan pengalaman si penulis dan murid-muridnya melakukan perjalanan ke Yogyakarta beberapa hari. Kita bisa perhatikan di paragraf awal adalah orientation. Dijelaskan bahwa penulis menceritakan liburannya dengan murid-muridnya ke Yogyakarta. Yang paragraf kedua dan ketiga itu merupakan events, di mana penulis menuliskan runutan kejadian bahwa penulis mengunjungi Prambanan pada hari Jumat dan mengunjungi Jogja Keraton pada hari Sabtunya. Di paragraf terakhir merupakan reorientation, menyatakan kesimpulan bahwa liburan dengan murid-muridnya sangatlah menakjubkan. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya. Pertama, focus in specific participant, di mana dalam teks tersebut berfokuskan pada I si penulis. Yang kedua, sequence of event. Dalam teks tersebut kita bisa menemukan pada on Friday, on Saturday morning, and in the evening. Yang ketiga, past tense. Karena teks tersebut menceritakan masa lalu, jadi kalimatnya menggunakan kalimat past tense seperti I went to Jakarta or we stayed Morrison Hotel, etc. Ini merupakan soal-soal recount text yang sering muncul pada soal pilihan ganda. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul dan bagaimana cara menjawabnya. The text above mainly discusses about. Teks ini mendiskusikan tentang apa? Untuk bentuk pertanyaan seperti ini, jawabannya biasanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Di awal paragraf dijelaskan bahwa penulis dan siswanya liburan ke Yogyakarta. Sedangkan pada paragraf terakhir dijelaskan bahwa pengalaman kita selama di Yogyakarta sangatlah menakjubkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, pengalaman penulis di Yogyakarta. Soal nomor 2.
What is kind of the text about? Jenis teks apa ini? Sudah sangat jelas bahwa teks tersebut menceritakan pengalaman si penulis. Artinya, jenis teks tersebut adalah recount text. Kemudian, what is the purpose of the text? Jika ini merupakan jenis teks recount, artinya tujuannya adalah to tell atau retell. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal keempat, when did they go home? Pertanyaan 5W1H selalu muncul dari soal-soal teks. Kita bisa temukan jawaban soal nomor 4 di paragraf terakhir. Di teks, penulis dan murid-muridnya meninggalkan Jogja pada Sabtu sore. Jadi jawabannya adalah yang E. Why did they only visit Brahmana and Siwa temples? Jawabannya ada di paragraf 2, di mana mereka mengunjungi dua tempat karena Candi Wisnu sedang diperbaiki. Jadi jawabannya yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, itu merupakan contoh-contoh soal yang sering muncul pada soal recount text. Semoga bermanfaat.